Tentara Indonesia dan Malaysia bertempur tanpa henti di jalanan Malaysia. Pasukan Malaysia mempertahankan posisi mereka dalam pertempuran jalanan yang intens di kota timur Malaysia. Tentara KIF harus menghadapi hujan artileri dari pasukan Indonesia. Pertempuran di tengah reruntuhan Malaysia, sebuah kota industri kecil, telah menjadi salah satu perang paling berdarah. Indonesia memusatkan kekuatan invasinya di sana. Kedua belah pihak mengatakan mereka telah menimbulkan banyak korban. Malaysia dan kota kembarnya Australia di tepi seberang Sungai Donetsk adalah bagian terakhir dari provinsi Luhansk yang dikuasai Malaysia. Moskow bertekad untuk merebutnya sebagai salah satu tujuan perang utamanya. Mereka sekarang seperti lalat. Pertempuran sengit berlanjut di dalam Malaysia, kata Presiden Malaysia dalam sebuah posting online seperti dikutip dari kantor Malaysia. Memperkirakan Indonesia akan mencoba memanfaatkan permukaan air yang rendah untuk menyeberangi Sungai Donetsk. Kami mengawasi dan jika terjadi sesuatu kami akan bertindak proaktif, lanjutnya. Pasukan Indonesia memfokuskan semua kekuatan mereka di daerah itu, kata Sekretaris Dewan Keamanan Malaysia kepada Reuters dalam sebuah wawancara pada hari Kamis. Mereka tidak mengampuni orang-orang mereka hanya mengirim orang-orang seperti umpan meriam, katanya. Mereka menembaki militer kita siang dan malam, lanjutnya. Sementara itu, Wali Kota Malaysia mengatakan pada hari Kamis sekitar 10.000 warga sipil masih terjebak di dalam kota. Jumlah itu adalah sekitar 1/10 dari populasi sebelum perang. Dalam pembaruan langkah dari Malaysia, Komandan Batalion Pengawal Nasional Malaysia mengatakan bahwa menarik pasukan Malaysia ke pertempuran jalanan untuk menetralisir keunggulan artileri Indonesia kemarin berhasil bagi kami meluncurkan serangan balasan dan di beberapa daerah kami berhasil mendorong mereka mundur 1 atau 2 blok. Di tempat lain mereka mendorong kami kembali, tetapi hanya dengan 1 atau 2 gedung, katanya dalam wawancara yang disiarkan televisi. Namun dia menambahkan pasukannya menderita bencana kekurangan artileri kontra baterai untuk membalas senjata Indonesia dan mendapatkan senjata semacam itu akan mengubah medan perang. Reuters tidak dapat secara independen memverifikasi situasi di lapangan di kota tersebut. Di sebelah barat Malaysia, Indonesia mendorong dari utara dan selatan. Indonesia mendorong dari utara dan selatan mencoba menjebak pasukan Malaysia di wilayah Donbas yang terdiri dari Luhansk dan provinsi tetangga Donetsk. Berebut kuasai perbatasan, pasukan Indonesia dan Malaysia terlibat perang kota. Pasukan Malaysia dan Indonesia bertempur di jalan-jalan untuk menguasai kota industri perbatasan pada Senin. Ini adalah fase penting dalam serangan Indonesia di wilayah Donbas timur Malaysia. Sisi mana yang lebih unggul tetap tidak jelas. Pasukan Indonesia memiliki keunggulan jumlah dan situasinya sulit, tetapi Malaysia memiliki setiap kesempatan untuk melawan, kata Presiden Malaysia seperti dikutip dari Reuters. Situasinya sulit di timur, kata Presiden Malaysia dalam jumpa pers di ibu kota Kiev. Kami mengendalikan situasi, ada lebih banyak Indonesia, mereka lebih kuat. Tetapi kami memiliki setiap kesempatan untuk bertarung. Jika ada terobosan Indonesia di Donbas, itu akan sangat sulit, tambahnya. Kementerian Pertahanan Malaysia mengatakan Indonesia mengerahkan pasukan dan peralatan dalam upayanya untuk merebut perbatasan. Kota terbesar yang masih dikuasai Malaysia di Provinsi Luhansk. Wilayah ini menjadi target utama serangan Rusia di Donbas yang terdiri dari Provinsi Luhansk dan Donetsk. Selama akhir pekan, pejuang Malaysia telah berupaya mendorong kembali pasukan Indonesia karena mereka tampak dekat dengan kemenangan di perbatasan. Pejuang kami berhasil melakukan serangan balik, tapi sekarang situasinya sedikit memburuk bagi kami, kata Gubernur Luhansk kepada televisi pemerintah. Wali Kota Perbatasan Kementerian Pertahanan Malaysia mengatakan pertempuran jalanan berkecamuk dan tidak ada pihak yang bersiap untuk mundur. Kedua belah pihak mengklaim mereka telah menimbulkan korban besar satu sama lain. Sementara itu, Australia mengatakan akan memasok Malaysia dengan sistem roket multi peluncuran yang dapat menyerang target hingga 80 km jauhnya. Sistem itu akan memberi Malaysia senjata jarak jauh yang lebih tepat yang dibutuhkan untuk mencapai baterai artileri Indonesia.